Tiba-Tiba Podcast. Biarpun namanya tiba-tiba, tapi isinya tidak tiba-tiba. Perkenalkan, saya Indah, senang sekali bisa menemani Anda di episode spesial kali ini. Dan saya Cindy, siap untuk menemani Anda dalam berdiskusi dan berbagi informasi yang bermanfaat. Nah, Tiba-Tiba Podcast hadir sebagai wadah obrolan santai, namun tetap berbobot dan tentunya sekali ini saja. Betul sekali Kak Cindy, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menyimak episode spesial ini sampai selesai. Karena setelah ini tidak akan ada lagi Tiba-Tiba Podcast. Oke Kak Indah, nah di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu strategi penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Pernahkah teman-teman bertanya, mengapa di tengah lautan yang kaya ini masih ada nelayan yang berjuang untuk sekedar bertahan hidup? Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membongkar fakta pahit ini yang katanya di Kelurahan Laut ini masih kurangnya perhatian dari pihak pemerintah. Benar sekali Kak Cindy, sampai-sampai masyarakat di sana tingkat kepercayaan sama pemerintah itu menurun loh. Karena saat terjadi bencana, waktu itu Seroja tahun 2021, masyarakat itu juga terdampak di mana pemerintah itu datang ke masyarakat untuk meminta data sampai foto semua perahu yang rusak karena badai. Namun sampai saat ini, bantuan tersebut tidak tersalurkan. Wah, ironis sekali ya. Betul sekali Kak Cindy, ibaratnya kita lihat permukaannya indah, tapi begitu menyelam lebih dalam, ternyata banyak karang yang menghalangi. Contohnya, kita sering dengar soal kemiskinan di kalangan nelayan, padahal mereka hidup di wilayah yang kaya akan sumber daya. Tepat sekali, dan ini bukan cuma soal keuangannya saja, tapi juga soal akses pendidikan, teknologi, bahkan keadilan. Jadi di podcast kali ini, kita akan coba mengupas tuntas masalah-masalah tersebut dan mencari tahu apa saja solusi yang mungkin kita bisa tawarkan kepada masyarakat tersebut. Siap Kak Cindy, dan yang lebih penting lagi, kita akan dengar langsung dari 6 narasumber yang sudah siap membagikan informasi berharga mengenai topik ini. Halo semuanya. Nah, Kak Indah ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sekenal pasti akan sayang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Fiano. Saya Sarah, saya Arpia, saya Eva, Saya Cendana, saya Ires. Oke, selamat datang kepada para narasumber kami. Terima kasih sudah bersedia hadir dan berbagi wawasan dengan kami. Nah, untuk memulai diskusi kita, mungkin teman-teman narasumber bisa menceritakan sedikit apa yang membuat tim narasumber tertarik untuk mendalami isu tentang masyarakat pesisir, khususnya di Kelurahan Alak ini. Baik, di sini kami tertarik karena kami melihat adanya kesenjangan yang cukup mencolok di Kelurahan Alak ini. Di satu sisi, potensi sumber daya laut itu sangat besar, tetapi di sisi lain tingkat kesejahteraan masyarakat nelayannya itu masih jauh dari harapan. Jadi, kami ingin memahami lebih dalam apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana cara memecahkannya. Jadi ada semacam ironi di sana, potensi besar tapi kesejahteraan belum optimal. Lalu masalah-masalah konkret apa saja yang teman-teman temukan di lapangan? Oke, masalahnya cukup kompleks. Ada kemiskinan yang masih menghantui. Ketergantungan pada hasil tangkapan harian yang tidak menentu, serta kurangnya akses pada pendidikan, teknologi, serta inovasi pengelolaan hasil laut yang masih sangat terbatas. Artinya ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Lalu, apakah ada masalah yang paling mendesak untuk diatasi? Baik, menurut kami, masalah yang paling mendesak itu bagaimana meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Bagaimana mereka harus memiliki sumber pendapatan itu yang stabil dan berkelanjutan agar tidak terus-menerus mereka itu terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Oke, jadi tujuan utamanya adalah untuk mencari cara meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Jadi selanjutnya mungkin kita bisa membahas lebih detail mengenai kondisi sosial ekonomi nelayan mandiri di Kelurahan Alak. Mungkin teman-teman bisa memberikan penjelasannya. Baik, kondisi sosial ekonomi nelayan mandiri, terutama di Kelurahan Alak ini, itu cukup memprihatinkan. Sebagian besar dari mereka masih bergantung
pada hasil tangkapan harian yang tentu saja sangat fluktuatif yang sering bergantung pada cuaca dan musim. Artinya ada masa-masa sulit di mana pendapatan mereka sangat minim. Betul sekali. Bahkan ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak masyarakat ketahui. Seringkali saat musim ikan melimpah, para nelayan ini justru membeli emas. Wah, emas. Nah, Kak Indah, ini sangat menarik. Bolehkah teman-teman narasumber untuk menceritakannya lebih lanjut? Jadi mereka membeli emas sebagai bentuk investasi jangka pendek. Lalu pada musim paceklik tiba, mereka menjual emas itu dengan harga yang murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maaf Kak, saya sedikit terkejut. Itu seperti celengan darurat ya. Tapi kenapa harus dalam bentuk emas? Kenapa tidak ditabung dalam bentuk uang saja? Baik, ada beberapa alasan mengapa emas itu tidak ditabung dalam bentuk uang saja. Yang pertama itu karena emas dianggap lebih stabil nilainya dibandingkan dengan uang tunai. Yang kedua itu menyimpan emas itu lebih mudah dan tidak memerlukan rekening bank. Dan yang ketiga itu ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dari masyarakat nelayan di sana. Fun fact sekali nih. Jadi di satu sisi mereka punya tabungan, tapi di sisi lain mereka juga terpaksa untuk menjualnya saat kondisi sulit. Nah, ini seperti lingkaran setan ya. Tepat sekali, dan inilah salah satu tantangan yang ingin kami pecahkan. Bagaimana caranya agar nelayan ini tidak perlu lagi bergantung pada celengan darurat seperti ini, dan nelayan itu harus memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi sosial ekonomi nelayan mandiri di Kelurahan Ala. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kondisi tersebut. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi nelayan mandiri pada kelurahan Alak tersebut. Salah satu faktornya adalah pada tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah. Mengapa tingkat pendidikan dan keterampilan ini penting? Karena dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, nelayan bisa mengembangkan inovasi dalam mengembangkan hasil laut mereka dan meningkatkan nilai jual produk mereka untuk memperluas hasil pasar. Selain itu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh? Tentu saja ada, Kak. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kurangnya teknologi dan modal serta minimnya dukungan dari pemerintah itu sendiri. Nah, dukungan pemerintah seperti apa yang teman-teman maksud? Di sini dukungan pemerintah yang dimaksud itu misalnya seperti bantuan modal usaha dengan bunga yang rendah, adanya juga pelatihan dan pendampingan secara gratis, juga bantuan pemasaran produk ke pasar yang lebih luas. Oke, jadi kita sudah membahas mengenai apa yang membuat teman-teman tertarik mendalami isu ini, kondisi sosial ekonomi nelayan mandiri, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang mungkin kita bisa fokus pada strategi kunci yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi-strategi tersebut. Baik, berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan di Kelurahan Ala, kami telah menemukan beberapa strategi kunci yang saling terkait dan saling berhubungan. Yang pertama, yang paling utama juga itu berkaitan dengan transformasi sumber daya melalui inovasi. Ini berarti berfokus pada peningkatan keterampilan nelayan dan istri dalam pengelolaan hasil laut, manajemen usaha, dan literasi keuangan. Pelatihan yang berkelanjutan dan pendampingan yang insentif ini sangat penting dilakukan di Kelurahan Ala. Jadi bukan hanya sekedar memberikan pelatihan sekali saja. Betul sekali, itu harus ada program yang berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing dari nelayan. Kita juga perlu melakukan pemberdayaan pada perempuan karena perempuan di sini juga memiliki peran penting yang sangat penting dalam ekonomi keluarga. Bagaimana dengan strategi yang lain? Baik, strategi selanjutnya adalah memfasilitasi akses modal dan adopsi teknologi. Ini bisa diajukan dengan membantu kelompok usaha bersama atau KUB untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank atau lembaga lainnya, serta memberikan bantuan alat-alat pengelolaan dan pengemasan yang lebih modern
Nah, dengan begitu, apakah mereka bisa meningkatkan skala produksi dan kualitas produk mereka? Tepat sekali, Kak. Selain itu, kita juga perlu mengamankan nilai hasil tangkapan dengan mendorong nelayan untuk mengolah sebagian hasil tangkap mereka menjadi produk yang lebih tahan lama. Oke, jadi dari jawaban teman, saya menangkap ada 3 strategi utama yang saling terkait. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah dalam mendukung strategi-strategi ini? Baik, tentu peran pemerintah di sini itu sangat penting dalam mendukung strategi-strategi ini, di mana pemerintah di sini itu perlu memberikan dukungan struktural seperti dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan juga program-program yang berkelanjutan. Dukungan pemerintah seperti apa? Baik, dukungan pemerintah di sini itu misalnya itu pemerintah bisa memberikan bantuan modal usaha dengan bunga yang rendah dan juga mereka harus memberikan pelatihan dan pendampingan secara gratis serta juga membantu memasarkan produk-produk olahan nelayan itu ke pasar yang lebih luas. Selain itu juga pemerintah di sini itu harus perlu memperbaiki infrastruktur di wilayah pesisir itu misalnya seperti air bersih juga agar kegiatan ekonomi di sana itu bisa berjalan lebih lancar. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan perlindungan kepada nelayan. Betul sekali, Kak Indah. Jadi, perlindungan hukum dan kepastian usaha sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada nelayan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Oke, sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Mungkin kita bisa memberikan kesimpulan singkat sebelum kita menutup podcast ini. Jadi kesimpulannya, penguatan ekonomi masyarakat pesisir di Kelurahan Alak bukanlah tugas yang mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan strategi yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan komitmen yang tinggi, kita bisa mengubah nasib para nelayan dan menciptakan masyarakat pesisir yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Dan yang lebih terpenting, kita harus ingat bahwa masyarakat pesisir adalah bagian penting dari bangsa kita. Mereka memiliki potensi yang besar untuk memajukan ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh narasumber kami yang sudah membagikan informasi berharga. Semoga hasil diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan masyarakat pesisir di Kelurahan Alak dan wilayah lainnya di Indonesia. Dan untuk para pendengar setia, jangan lupa untuk terus mendukung dan menginspirasi perubahan positif di sekitar kita. Karena setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you!